Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina, nomor induk mahasiswa 501192753. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Materi yang pertama yaitu tentang pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, pertama kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan melihat urgensi dari pendidikan multikultural di era digital. Yang pertama, tantangan globalisasi dan digitalisasi yang berpengaruh pada pencampuran budaya yang semakin intens. Yang kedua, pendidikan multikultural diperlukan agar siswa tetap adaptif tanpa kehilangan jati diri. Setelah memahami urgensinya, mari kita lanjutkan dengan peran pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter. Yang pertama, menanamkan nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua, membentuk karakter positif dan inklusif pada siswa. Semua ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang berkarakter, bukan sekedar pintar. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pendidikan multikultural juga memperkuat identitas nasional sebagai pondasi bangsa. Yang pertama, perekat bangsa dalam keberagaman. Yang kedua, pendidikan multikultural memperkuat rasa kebangsaan dan dialog antar budaya. Lalu bagaimana cara menerapkannya di sekolah? Mari kita lihat strategi implementasinya pada slide berikut. 1. Integrasi nilai multikultural ke kurikulum. Kedua, membiasakan sikap toleran melalui budaya sekolah. Dan yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk guru dan bagaimana pemanfaatan teknologi digital. Namun tentu penerapan strategi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Mari kita bahas tantangan sekaligus rekomendasi ke depan. Masih banyak guru yang menggunakan metode mengajar homogen, belum semua memahami konsep multikultural dan pengaruh budaya asing melalui media sosial semakin kuat menjadi tantangannya. Kemudian untuk mengatasi hal ini dibutuhkan upaya bersama. Guru perlu diberikan pelatihan, kurikulum perlu disesuaikan dengan konteks zaman, dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, serta masyarakat setempat yang harus ditingkatkan. Sebagai penutup, kita lihat kesimpulan dari pembahasan ini. Dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan kebutuhan mendesak di era revolusi industri 4.0. Melalui pendidikan ini, kita bisa membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter kuat, toleran, dan memiliki identitas nasional yang kokoh. Dengan demikian, siswa kita siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai anak bangsa. Pembahasan yang kedua yaitu pendidikan multikultural di SD Negeri Padang Ratu, membangun karakter dan identitas nasional melalui kearifan lokal Lampung. Pertama, mari kita lihat kondisi sekolah SD Negeri Padang Ratu, di mana didominasi oleh siswa yang berasal dari suku Lampung. Mereka masih memegang erat adat budaya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi sosial. Hal ini menjadi kekuatan karena budaya Lampung kaya dengan nilai gotong royong dan sopan santun. Namun di sisi lain, kurangnya paparan terhadap keragaman budaya lain menjadi tantangan yang perlu dijembatani melalui pendidikan multikultural. Selama ini, beberapa pengalaman pendidikan multikultural sudah berjalan di sekolah kami. Yang pertama, penggunaan bahasa daerah Lampung dalam kegiatan tertentu. Yang kedua, perkenalan pakaian adat, tarian, dan musik tradisional Lampung. Yang ketiga, kegiatan gotong royong yang mencerminkan nilai Sai Bumir Wajurai. Dan yang keempat, perayaan Hari Besar Nasional dan keagamaan bersama, sehingga siswa belajar arti kebersamaan dan persaudaraan. Lalu bagaimana langkah
terintegrasi dalam pembelajaran, di mana guru mengaitkan materi pelajaran dengan budaya Lampung. Yang kedua, hari kebudayaan sekolah, yaitu dengan penampilan tarian, lagu, ataupun pakaian adat dari Lampung. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap toleran, di mana siswa diminta bisa menghargai teman walau sama-sama mayoritas dan apresiasi sikap saling menghormati antar siswa. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi digital, di mana siswa diajak oleh gurunya untuk menonton film atau cerita Nusantara di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu dialog budaya, di mana mendatangkan narasumber atau bisa dengan saling berbagi cerita tentang kebudayaan satu dengan yang lainnya, baik budaya lokal maupun budaya dari luar. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan, 1. Pendidikan multikultural di SD Negeri Padang Ratu fokus pada pelestarian budaya lokal Lampung dan pengenalan budaya Nusantara lainnya. Yang kedua, hasil yang diharapkan adalah siswa bangga pada budayanya, siswa terbuka dan toleran, serta siswa memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pelajaran dari video New Boy, di mana kita bisa mengenal pendidikan multikultural dan empati di sekolah. Sinopsis singkat tentang video New Boy. Video ini menceritakan Yosef, seorang anak berusia 9 tahun dari Darfur yang memasuki sekolah baru di Irlandia. Hari pertamanya penuh kecemasan dan ketidakpastian karena lingkungan yang berbeda dan teman-teman yang belum mengenalnya. Namun, melalui interaksi dengan guru dan teman-temannya, Yosef mulai merasakan kehangatan dan penerimaan meski tetap ada tantangan. Sekarang mari kita lihat pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Yosef tersebut. Yang pertama, pentingnya empati. Empati membantu siswa dari latar belakang berbeda merasa diterima. Kedua, mengatasi stereotip dan prasangka, mengajarkan pentingnya berpikiran terbuka terhadap keberagaman. Ketiga, peran guru. Guru berperan aktif membantu Yosef atau anak baru beradaptasi. Keempat, adaptasi budaya dan pendidikan, membutuhkan fleksibilitas, toleransi, dan keterbukaan. Yang kelima, pentingnya komunikasi antar budaya, usaha untuk saling memahami sebagai kunci membangun hubungan antar budaya. Dari video New Boy, kita dapat menyimpulkan 5 hal penting. Pertama, pentingnya empati di lingkungan sekolah. Kedua, mengatasi stereotip dan prasangka. Ketiga, peran guru dalam menciptakan lingkungan inklusif. Keempat, adaptasi budaya dan pendidikan. Dan yang kelima, kekuatan komunikasi antar budaya. Video ini mengingatkan kita bahwa pendidikan multikultural tidak hanya mengenal budaya lain, tetapi juga membangun pemahaman dan persahabatan antar siswa. Demikianlah presentasi saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.